Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuknya fokus dan tawadhu, merendahkan hati, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah, berkat itu bukan panganan. Berkat itu ziyadatul khair, melimpahnya kebaikan, karena surah Al-Fatihah itu umul kitab, disebutnya ibunya Al-Quran, ibunya kitab Al-Quran. Maka kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita, yang kedua tentramkan jiwa kita, rumah tangga kita, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita soleh dan solihah, karena mereka adalah generasi pelapis yang akan menggantikan kita sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita tidak terputus, akan terus berkesinambungan sampai akhir hayat, sampai hari kiamat nanti. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan ala hadinati solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berhimpun semula, dapat bertemu lagi. Sudah lama kita tak jumpa ya. Suwe ora jejamu, jamu meneh bodong selase. Suwe ora ketemu meneh no parit kasih. Ya gitu. Gimana kabar semuanya, sehat? Waras kabeh. Alhamdulillah, syukur pada Allah ya. Kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan semua amalan-amalan kita semenjak bulan Ramadan dulu sampai kepada hari ini dan sampai bila-bila, yang baik diterima oleh Allah dan yang baik dimaafkan, diampunkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang apa makna di sebalik ya Syawal ataupun Idul Fitri itu. Jadi marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan salawat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siang berganti malam, silih berganti datang dan pergi, bejam dan celik. Ada yang di antara kita bejam, merem terus, orang lah nah, dah inna lillah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi semula oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang tempat di sini adalah tempat dicurahkannya rahmat Allah. Beruntung dan bertuah masih juga dalam suasana Syawal, Idul Fitri wis entak ya, kue mueh tinggal puing-puing aja ya. Tapi masih ucapan Syawal itu saling berkunjung, saling bersilaturahmi, saling memaafkan. Maka pertemuan pada malam hari ini saya pun mengucapkan ya, minta maaf lahir dan batin. Boleh maafkan ya, kosong. Nah, malam ini kosong. Nah, jadi ini perlunya kita saling memaafkan. Mamin muslimain, tiadalah dua orang Islam yaltaqiyani, berjumpa, bertemu, bersua ya, fayatasafahani, berjabatan tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqa, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosa keduanya sehingga mereka berpisah. Subhanallah. Untung tak kita jadi umat Islam tuh. Untung tak. Untung luar biasa. Bejo kemayangan. Gitu. Jadi untung yang luar biasa. Ya, macam kompang Cina itu kan kena untung ya. Kalau kompang kita kan untung rugi gitu. Ya. Jadi kita beruntung dan bertuah pada malam hari ini kita dipertemukan semula pada malam yang hari ini merupakan malam yang keberapa dari Syawal? Data ingat toh? Malam yang ke-19. Ya Allah, tak terasa oleh kita. Begitu singkatnya perjalanan umur kita. Ya. Maka apabila kita abaikan perjalanan waktu, inilah umur kita.
Wa umri naqisun fi kulli yaumi, umurku dari hari ke hari berkurang. Wa dzanbi zaidun kaifah timali, sementara dosa-dosaku bertambah. Macam mana aku akan bertahan ya Rabb? Begitulah luahan kekasih Allah, wali-wali Allah. Ini bagi kita ini baru wali nikah aja tidak. Wali nikah, wali murid ini. Waliullah sentiasa mengadu kepada Allah. Wa umrina kisun fi kulli yaumi, umurku dari hari ke hari berkurang ya Rabb. Sentiasa sedar. Wa dzanbi zaidun kaifah timali, sementara dosaku dari hari ke hari bertambah. Macam mana aku akan bertahan ya Rabb? Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun, jika engkau memberikan keampunan maka hanya dikaulah yang memberikan keampunan. Wa in tatrud faman arju siwaka, sekiranya engkau tolak kami, tak menerima aduan kami, tak menerima pernyataan kami, kepada siapa lagi kami akan mengadu ya Rabb? Ilahi ya Tuhanku. Begitulah luahan para kekasih-kekasih Allah. Maka di bulan Syawal ini, Syawal itu artinya berkembang, artinya apa? Bersemi. Dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Maknanya bulan Syawal, selepas bulan Ramadan kita bertapa. Ya. Kita basuh bulan suci Ramadan, sepanjang bulan suci kita bersihkan ucapan kita, kita bersihkan dosa-dosa kita, kita bersihkan hati kita dari segala kekotoran, hasad, dengki, iri hati, tamak, rakus, haloba, sombong, ya, ujub, ananiah. Ananiah itu self interest, mementingkan diri sendiri. Sepanjang bulan Ramadan kita tarbiyah dengan amalan-amalan yang terpuji, amal mahmudah, ya. Sehingga semua amalan-amalan yang terpuji seperti penyabar, ya. Karena kadang-kadang kita terlepas pandang dalam hidup ini, tak sabaran, tak boleh sentuh sedikit melenting, tak boleh sentuh sedikit marah, tak boleh singgung sedikit marah, ya. Sedangkan sepanjang bulan Ramadan kita tarbiyah diri kita. Selama di bulan Ramadan ibaratnya kita bertapa, kita bersemadi. Ibarat ulat. Ulat itu boleh mengubah dirinya yang tadinya ulat, makanannya pun makanan daun-daun, sayur-sayuran. Ya, kita tanam sayuran, lepas itu dimakan sama ulat. Nah, ini sedap nih. Ya, tapi dia pun terancam juga, takut tuh silap-silap aku kena sembuh racun sama si fulan, sama manusia ini. Maka supaya aku menjadi orang yang aman, supaya aku menjadi makhluk yang aman, saya boleh berterbang ke sana kemari, ya, maka aku akan puasa. Maka dia mencari tempat yang sekiranya diperkirakan aman, dia pun berdiam diri di situ, tak makan, tak minum, tak berhubung jantan betina, terus berdiam diri, semati, menyerah diri, totality, pasrah kepada Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai. Ya, saja aku niat berpuasa selama 21 hari. Bayangkan 21 hari tak makan, tak minum. Ya. Akhirnya hari yang ke-21 begitu keluar dari tempat bersemadinya, ya, tempat dia munajat dia kepada Allah. Kemudian dia pun keluar, ya, sudah menjadi makhluk yang lain. Ya, dulu menjadi impian, sekarang dulu menjadi impian, sekiranya aku punya kepak, pasti aku akan terbang ke sana kemari. Kemudian impian menjadi kenyataan disebabkan karena puasa. Ya. Dengan puasa sehingga dia boleh kemudian menjadi rama-rama, boleh terbang ke sana kemari. I can fly anywhere. Yang tadinya makanannya daun-daunan, kemudian boleh mendekati bunga-bunga, oh sebelah ujung sana ada bunga yang cantik indah, boleh. Lepas itu dia pun
Menghinggap ke bunga itu, kemudian dia sedut madunya, makanannya pun spesial. Nah, itu ulat. Sehingga ulat menjadi ramah-ramah. Boleh terbang ke sana kemari. Hikmah daripada puasa. Ada lagi makhluk yang lain, ada. Ya, ular. Ular itu, ular. Ya. Apabila dia tengok kulit aku ini udah buruk, kulit aku udah tua, ya, supaya aku awet muda lagi, macam mana puasa. Dia pun mencari tempat yang diperkirakan aman, ya, di gua ataupun di lubang. Saja aku nak berpuasa. Dia pun berpuasa. Dia tak makan, tak minum, tak berhubung dengan jantan betina. Pasti dia berdiam diri. Sampai kepada 21 hari, minggu yang ketiga, kemudian dia keluar dari sarangnya, keluar dari tempat bersemadinya, keluar dari tempat ujlah dia. Kemudian sudah ganti kulit. Sudah ganti kulit. Kulit sekarang aku cantik, forever young, sentiasa muda. Ya. Dari balik muda lagi. Kembali kepada muda, itu ular. Lah kita puasa Ramadan bukan nak awet muda. Saya tak awet muda, tak ganti kulit. Kalau ganti kulit kan namanya ular. Memang kita ular. Kita sepanjang bulan Ramadan itu kita bersemadi, kita menyerah diri secara totaliti kepada Allah. Ketergantungan makan dan minum kita batasi. Waktunya makan, waktunya waktunya tak makan, dia tak makan. Sepanjang 1 bulan kita melatih diri. Kita menahan makan, minum. Walau lapar, terik matahari, panas, menyengat, haus, dahaga, tetap kita tahan. Sepanjang bulan Ramadan kita tarbiyah seperti itu. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Barang siapa takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka sungguhnya surga tempat ia kembali. Kita tahan. Nak marah pun kita tahan, aku sedang puasa. Ya. Nak ada masih pengantin baru lagi, masih muda lagi, aku nak mendekati istri, aku setengah puasa. Sehingga ditahan. Barang siapa menahan hawa nafsunya, takut kepada Tuhannya, menahan hawa nafsunya, surga tempat ia kembali. Maka sampai kepada akhir Ramadan disebutnya apa? Idul Fitri. 2 kalimat yang menjadi satu makna idun dari kalimat ada ya'idu idun, ada ya'idu idan, artinya kembali. Aid. Otu minas safar, aku kembali dari bepergian. Nah itu kembali ke apa? Idul Fitri, kembali kepada suci. Ada 3 makna. Fitri, kalau diambil dari kata-kata fitor, itu kembali sarapan pagi. Jadi Idul Fitri artinya kembali sarapan pagi. Kalau ucapan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya makan pagi, kembali makan pagi. Karena sepanjang bulan Ramadan tak ada makan pagi, tak ada sarapan. Ya, yang ada makan sahur. Nah, kemudian 1 Syawal itu wajib kita makan. Kenapa? Karena untuk membezakan ini sudah bukan Ramadan lagi, ini 1 Syawal. Kemudian sampai kepada 1 Syawal kita jayakan kemenangan kita, raikan kemenangan walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah, takbir
atas apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala'allakum tashkurun, agar supaya kamu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dapatlah berjaya menempuhi sepanjang bulan Ramadan, sehingga Idul Fitri sekarang kembali sarapan pagi, ya, yang selama 1 bulan Ramadan tak ada sarapan pagi, untuk membezakan Ramadan sudah selesai, sudah habis. Maka Syawal, 1 Syawal haram kalau kita masih puasa. Maknanya kita dikala itu bahkan disunat muakkadkan sebelum kita pergi menunaikan sholat Idul Fitri, maka kita terlebih dahulu makan untuk membezakan bahwa ini sudah tak puasa lagi, sudah habis Ramadan. Maka kembali kepada suci, kembali kepada sarapan pagi, itu makna Idul Fitri. Yang kedua makna Idul Fitri, Id kembali, Fitri, apa Fitri? Dari kalimat fitrah, ya, fitrah artinya apa? Suci, bersih dosa-dosa kita karena mendapatkan keampunan dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya. Sehingga kita suci dari dosa-dosa. Dosa-dosa kita kepada Allah diampuni. Ketika kita mendoa kepada Allah, ketika kita merayu kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampuni, Engkau Maha Pengampun, suka memberikan keampunan. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Sepanjang bulan Ramadan kita merayu kepada Allah, maka ujung Ramadan kita mendapatkan keampunan dari Allah, sehingga dosa-dosa kita bersih. Kayaumi waladathu ummuh, seperti mana kita dilahirkan oleh mak kita. Karena pada hakikatnya manusia lahir tak bawa dosa, tak kotor, jiwanya suci. Menunjukkan kesucian jiwa manusia suci karena dia tidak mengotori diri dengan kemusyrikan, tidak mengotori diri dengan kemunafikan, tidak mengotori diri dengan kemungkaran. Karena segala bentuk maksiat, ya, segala bentuk maksiat, sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin, itu akan mengotori diri, mengotori jiwa. Ya, badan tak kotor, badan mandi hari-hari, ya, akan tapi jiwanya yang kotor. Idza adnabal abdu dzanban naqata nuqtatan sauda fi qalbi. Apabila seseorang itu terlibat melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka satu titik hitam yang akan mengotori jiwa dia. Maka sepanjang bulan Ramadan kita pun merayu kepada Allah, ampuni dosa-dosa kita. Dosa kepada sesama manusia di bulan Syawal, saling memaafkan, saling bersilaturahmi, ya, saling mendoakan satu sama lain, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan membawa kejayaan. Faizin, minal aidin. Memang tidak ada riwayat-riwayat dalam hadis maupun dalam Al-Quran apa ucapan yang perlu diucapkan, ya, selama bulan Syawal ataupun di waktu Idul Fitri. Yang jelas kita saling memaafkan, saling meridhoi, saling clear, membersihkan. Tak ada hasad dengki lagi, sekarang jadi clear, jiwaku menjadi lapang, tak ada lagi permusuhan satu sama lain, saling mengunjungi, saling mencintai. Karena sepanjang bulan Ramadan dilatih mencintai, dilatih saling menyayangi. Dalam hidup berumah tangga, suami pandang istri dengan makanan yang dimakan satu hidangan, anak-anak kumpul, julung-julung kali dalam hitungan 1 tahun tuh kita boleh makan bersama-sama. Ya, kadang suami istri, suami dah balik, istri masih di tempat kerja, ataupun sebaliknya istri sudah balik menunggu di rumah, dah masakan dah siap, suami belum balik, ya, istri makan seorang, suami pun makan seorang, anak-anak seorang. Tapi sepanjang bulan Ramadan kita makan bersama, kita tengok, kita pandang istri kita,
ya dengan pandangan kasih sayang, ya suami kita dengan pandangan kasih sayang, anak-anak kita yang comel-comel. Inilah generasi-generasi pelapis yang akan kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita, sehingga kerasa kasih sayang, sehingga habis sejak Ramadan kasih sayang itu timbul dalam diri kita. Rasa saling memaafkan, tidak ada lagi hasad dengki, tidak ada lagi permusuhan, tidak lagi pergaduhan. Ini merupakan satu ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan besar kita Muhammad SAW 15 abad yang silam. Kalau kita jadikan satu amalan, tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan, senjata fresh dalam sepanjang sejarah umat Islam. Maka itu perlunya kita pahami, perlu kita belajar, perlu kita ilmoni, dingelmoni. Ya, artinya dengan dasar ilmu itu akan mantaplah amal ibadah kita, tidak hanya setakat adat. Ucapan hari raya Idul Fitri tidak hanya setakat adat, akan tapi kita rubah menjadi satu ibadat. Sedangkan silaturahmi itu sendiri adalah merupakan sunnah Rasul. Silatun artinya menghubungkan, ar-rahmi kasih sayang. Kita jalin kasih sayang sehingga dalam Korea ini tidak ada permusuhan, sama umat Islam duduk di tempat yang sama, mengharapkan kepada keampunan Rob yang sama, mengikuti jejak langkah Nabi Rasul yang sama, membaca Al-Quran yang sama, baca zikir, sholat bersama-sama, sholat tarawih. Maka situ jalinan kasih sayang pasti akan tumbuh. Sehingga sampai kepada akhir Ramadan, Idul Fitri artinya kembali kepada suci. Bersih zahir, bersih batin. Idul Fitri yang ketiga. Idul Fitri yang ketiga artinya Idul kembali juga, tapi fitri, fitrah. Artinya kembali kepada mengenal Tuhan. Ya. Karena pada dasarnya kita ini jauh sebelum lahir ke bumi ini. Sebelum dilahirkan oleh emak kita, waladatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayal masir. Makmu yang melahirkanmu, yang mengandungmu, yang melahirkanmu dalam keadaan susah payah, bahkan bergadai nyawa, dan sanggup membesarkanmu dengan air susunya, diperah tenaganya untuk membesarkan kamu, wa fisaluhu fi amain, menyusukan selama 2 tahun. Nah itu ketika kita jauh sebelum kita berada di dunia ini, kan kita sudah berada pada alam, ya. Dulu mula-mula asal usul kita, asal muasal kita kena kita pelajari siapakah diri kita ini, dari mana kita, untuk apa di dunia ini, kan gitu. Para ahli filosof dia mencari jawaban, ya, siapakah kita, untuk apa di dunia ini, dari mana kita asal, dan pergi kemana selepas ini, kan gitu. Itu para ahli filosof seperti Aristoteles, Socrates, Plato, itu mencari kebenaran. Tapi Islam menjawab, ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Dia adalah anak manusia yang lahir ke dunia ini melainkan dalam keadaan suci, karena tidak mempersekutukan Allah. Dia tetap mentauhidkan Allah. Bermula dari saat kita berada di alam rahim lagi, umur 120 hari ataupun 4 bulan dalam kandungan. Tsumma sawahu, Allah sempurnakannya. Wa nafakha fihi min ruhih, Allah tiupkan ruh dari sisinya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah membekalkan pendengaran, penglihatan dan hati. La'allakum tashkurun, agar supaya kamu pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah. Ketika kita berada di alam rahim 4 bulan, setelah Allah tiupkan ruh dari sisinya, Allah pun menanya kepada kita,
Ini sebagai satu sumpah janji kita kepada Allah. Ya, ibaratnya sign kontrak. Sign kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, supaya kita ingat, karena kalau kita tak ingatkan kita lupa. Maka itu wajibnya kita ngaji, ngasah jiwa. Yang tadinya lupa jadi ingat. Ingatlah, supaya kita itu ingat asal usul kita dulu sebelum kita lahir ke dunia ini. Sebelum kita dicipta oleh Allah di sosok makhluk yang namanya manusia ini. Karena kita tahu asal usul kita. Ketika kita umur 120 hari berada di alam rahim, Allah tiupkan ruh. Disitulah bermulanya kehidupan kita dengan jasad dan ruh. Ya, maka kalau ibu-ibu ngandung ataupun istri kita mengandung, saat kandungan 4 bulan sudah ada kehidupan, sudah ada gerakan di situ. Ya, sudah ada kriel, bang, anak kita ini bergerak, ya. Sebelum itu tak ada pergerakan, hanya merupakan satu embrio, hanya merupakan satu janin, sosok makhluk yang belum bernyawa, tapi sudah tumbuh. Tapi kemudian summa sawahu, Allah tiupkan roh di sisinya. Saat awal kehidupan kita antara roh dan jasad, Allah Subhanahu wa ta'ala terus menyoal kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Semua manusia dikala itu dia akan menjawab jawaban yang sama, bala syahidna, bahkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tak ada yang disembah melainkan Allah. Tak ada yang maujud melainkan Allah. Tak ada yang dipinta melainkan hanya kepada Allah. Tak ada yang dimaksud melainkan hanya kepada Allah. Ya. Jadi tak ada yang dicinta melainkan hanya Allah. Dan saksinya siapa? 7 saksi kita. Bayangkan kalau kita ya sign kontrak kemudian disaksikan oleh 7 saksi. Sehingga kita tak boleh nak kelentong apabila kita saatnya nanti kita dimintai tanggung jawab kita di sisi Allah, tak akan boleh kelentong. 7 saksi. Semua kita menjawab bala syahidna, bahkan kami naik saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dikau. Engkaulah yang menciptakan aku. Engkaulah yang menghidupkan aku. Ya. Ketergantunganku hanya kepada Engkau. Aku hambamu, engkau Tuhanku. Bala syahidna. Sehingga nanti di akhirat ketika kita mengarungi kehidupan di dunia ini dengan hiruk pikuknya kehidupan, ya, setelah kita mengarungi kehidupan dengan susah payah, berbagai dugaan, berbagai cabaran yang kita lalui, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah, itu yang kita minta. Sehingga para ahli suluk, orang-orang yang ahli tarekat itu ya, dia suluk kalimat yang diucapkan nanti, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mohon kepada Allah husnul khatimah, penyudah yang baik. Nah, sepanjang bulan Ramadan kita ditarbiyah untuk penyudah yang baik. Ya. Dengan kita lupuskan semua dosa-dosa, kita lupuskan semua perbuatan-perbuatan ataupun kerja-kerja ataupun sifat-sifat yang tidak layak bagi seorang hamba Allah yang dia
sumpah janji kepada Allah, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bala syahidna antakulu yaumal kiamah, sehingga di hari kiamat nanti ketika kita berdiri di mahkamah Allah, ketika kita disidang di mahkamah Allah dengan 7 saksi, mata kita menjadi saksi, telinga kita menjadi saksi, lidah kita menjadi saksi, tangan kita menjadi saksi, perut kita menjadi saksi, bawah perut menjadi saksi, kaki menjadi saksi. 7 saksi. Sehingga kita tanya, nanti kita tak boleh nak mengelak. Ya Allah, saya lupa lah. Tak boleh. Ini saksinya 7. Ya. Apa saja yang kita buat, maka kita mohon kepada Allah untuk husnul khatimah. Sepanjang bulan Ramadan, lebih-lebih pada 10 hari akhir bulan Ramadan, kita adakan tambahan lagi ya amal qiyamul lail untuk mengharap Lailatul Qadar, sehingga kita lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Jadi semangat Ramadan itu makin tambah, bukan makin lepak. Yang ada kan makin akhir Ramadan makin lepak, makin letih, makin berkurangan sholat tarawihnya, bacaan Al-Qur'annya, ya. Tapi sini insya Allah podo wae. Ya. Jadi ini merupakan satu sifat-sifat mulia yang kita latih sepanjang bulan Ramadan, sifat-sifat fitrah, sehingga kita kenal semula Idul Fitri, kenal kepada Tuhan semula setelah kita mengarungi berbagai kehidupan, berbagai ujian, berbagai cabaran, berbagai dugaan, tapi tetap kita kembali kepada Allah. Ilahi ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku maksudkan, warido kamatlubi, ridomu yang aku cari. Maka ketika habis Ramadan, maka kita kembali Idul Fitri, kembali mengenal kepada Tuhan. Karena pada hakikatnya awal-awalnya dulu kita sebelum lahir ke dunia ini, kita kenal, kita mengakui, tak kira mak bapaknya muslim ke, non muslim ke, apa yang disembah, agama apa ke, waktu hidup dalam keadaan di alam rahim 4 bulan, itu dia dalam keadaan suci. Lahir saja dalam keadaan suci, mengenal Tuhan. Jadi Idul Fitri makna yang ketiga itu sangat tinggi sekali, kembali mengenal Tuhan. Akhirnya kalau sepanjang bulan Ramadan suasana ibadah itu kita terus tarbiyah, tanpa ada lepak, tanpa ada malas, sepanjang bulan Ramadan, sehingga semangat beribadah sepanjang bulan Ramadan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita kenal kepada Allah semula. Kita kenal kepada Tuhan. Maka di bulan Syawal ini semestinya kalau kita kenal kepada Allah, lebih kenal lagi kepada Allah, artinya kita semangat ibadah itu berkembang. Bukan habis Ramadan, kenapa tak baca Al-Quran lagi? Ramadan dah habis dah. Ya tak baca Al-Quran lagi, Ramadan dah habis. Ya, mestinya baca Al-Quran terus. Jadikan satu amalan yang berkesinambungan. Walaupun habis Ramadan, ya cuma ini kenapa tak sholat tarawih lagi? Ramadan dah habis, lepas itu nak sholat tarawih lagi? Ya bukan. Artinya semangat ubudiyah, semangat ibadah, mengenal kepada Tuhan itu sampai di bulan Syawal ini tumbuh bersemi. Artinya semangat untuk menjadi ahlul masjid, semangat kita menjadikan masjid ini sebagai tempat berhimpun, tempat untuk munajat, tempat untuk menjalin mahabbah baik kepada Allah maupun kepada sesama umat, ya, di Korea ini lebih lagi semangat, lebih lagi berkembang, lebih lagi bersemi. Sehingga di bulan Syawal ini, ya, kita termasuk orang-orang yang berjaya, minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, dan membawa kejayaan. Karena biasanya kalau kembali ada kalanya membawa kejayaan ataupun kembali dengan duka cita. Ya, setelah pergi merantau, setelah pergi jauh, lepas itu kembali tak bawa apa-apa, ya, tak berjaya dalam ini perjalanan itu. Jadi perjalanan Ramadan kalau berjaya maknanya Idul Fitri, kembali mengenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuh, jadi 3 kategori. Tergantunglah puasa kita dulu. Kualiti puasanya itu macam mana? Kalau kualiti puasanya itu hanya setakat adat, ya, ikut apa, hanya ya secara syariat ya sah, secara fikih ya sah, tak makan tak minum berpuasa juga, awak puasa, iya puasa juga lah, takkan tak puasa, puasa bulan Ramadan itu wajib, tapi nilainya, kualitinya berpuasa ya tidak seperti yang diharapkan yang kedua, Idul Fitri yang kedua. Hanya Idul Fitri yang pertama itu tadi kembali sarapan pagi aja. Ya adat aja. Jadi puasanya hanya setakat ya, sama dia mendapatkan keampunan dari Allah ataupun tidak, ini nunggu bicara di mahkamah Allah nanti. Kalau dapatkan syafaat Rasul ya dapatlah, diterima oleh Allah. Kalau tak dapat syafaat Rasul ya Allah, Rasul mengatakan kamin shaimin laisa lahu min syami, betapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa itu. Hanya menahan lapar dahaga di siang hari. Lah itu Idul Fitrinya hanya kembali sarapan pagi. Tapi kalau makna yang kedua itu kembali kepada fitrah suci, karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di bulan Syawal, saling memaafkan, itu kembali suci dari dosa-dosa kita. Lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan puasa 6 di bulan Syawal, ya masih ada lagi 10 hari ataupun 11 hari lagi, ya masih ada peluang untuk kita mengikuti di bulan ini puasa 6. Karena Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian barang siapa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ditambah bulan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya kasyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun pahalanya. Itu walaupun 6 hari ya boleh kita lakukan, tidak berurutan pun boleh ya, selagi masih bulan Syawal kita selang-seli pun boleh 6 hari jadi bulan Syawal. Maka fadilatnya ya jelas memang tidak sama, yang terutama sekali ya pada Syawal yang kedua, sehingga Syawal yang ke-7 disebutnya orang-orang tua-tua dulu membuat ini hari raya kecil ataupun kekupatan ya. Hari raya kecil itu artinya meraihkan orang yang menunaikan ibadah puasa 6 dari hari raya yang ke-7 itu, Syawal yang ke-7 disebutnya bodo cilik ya, kecilan, buat ketupat, bodo kupatan itu ya. Kupat itu artinya mengaku lepat ya, kupat, saya lah yang salah gitu ya, saya minta maaf, saya yang salah, tak saya yang salah, jadi saling memaafkan, artinya berebut salah ya. Kalau berebut benar ini kan gaduh ya, awak nih pun jadi awak lah, salah awak gitu ya. Akhirnya berebut benar. Kalau berebut salah, kupat, ngaku lepat, saya yang salah ya, maka akan berakhir dengan perdamaian. Jadi inilah yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Jadi kategori apa artinya makna di bulan Syawal, makna Idul Fitri ada 3. Yang pertama kembali sarapan pagi, yang kedua kembali kepada suci, kembali kepada fitrah, dan yang ketiga adalah kembali mengenal Tuhan. Sehingga kalau kita yang ketiga ini memang tahapnya tinggi. Puasa kita selain diampuni oleh Allah dosa-dosa kita mendapatkan ridho Allah, sehingga kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih akrab lagi kepada Allah. Di bulan Syawal makin kita akrab dengan Allah, akrab dengan masjid, akrab dengan membaca Al-Quran, akrab dengan berbagai amalan-amalan untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya memberi manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima taubat, tuba alaina, terimalah taubat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab tuba alaina, ya Tawwab tuba alaina,
warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Bersama, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. فلهذا سري أدعو في أساري وأساري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري. Bersama, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Tawang ya subhanakallahumma tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.